أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar al-malikul jabbar. Allahu akbar. Salatu wassalamu ala rasulillahil akhyar sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Gak ada manusia yang gak punya salah. Siapa di antara jamaah semua yang gak pernah punya salah dari lahir sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan. Kami pun juga gak angkat tangan. Kenapa? Karena setiap manusia pasti punya salah. Tapi sebaik-baik manusia yang pernah melampaui batas, pernah punya salah adalah manusia yang pingin solih. Dulu pernah salah, sekarang pingin solih. Apa solih? Arti solih ingin lebih baik. Bukan cuma di hadapan manusia, tapi kita ingin lebih baik yang paling utama di hadapan Allah. Sebanyak apapun dosanya, apakah Allah ampunkan Ustadz? Iya, ayatnya tadi jelas. Ya ayyuhalladzi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalau kita melampaui batas, Allah tetap panggil kita dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku sayang. Separah apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa itu, dan sekelam segelap apapun waktu kita dahulu, Allah tetap bukakan pintu maaf, pintu taubat. Allah terima semua taubat asal kita mau kembali ke Allah. Syaratnya dan ketentuannya berlaku. Apa syaratnya? Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dua orang hamba yang punya dua karakter ini. Karakter yang pertama, innallaha, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang tawwabin. Apa tawwabin? Senang bertaubat. Yang pertama Allah cinta siapa? Yang senang taubat. Kita tahu kita banyak salah, tapi kalau kita ucap astagfirullah, Allah jatuh cinta sama kita. Kita tahu kita banyak kelirunya, tapi kalau kita mengucap astagfirullah, Allah jatuh cinta sama kita. Yang kedua, Allah cinta sama siapa? Allah suka orang yang mensucikan dirinya. Dia mau jaga wudhu. Dia mau terus memperbaharui wudhu. Kalau beliau batal, segera wudhu lagi. Batal lagi, wudhu lagi. Kata Nabi, tidak ada orang yang dia selalu senantiasa menjaga wudhunya kecuali amalan itu jadi amalan yang Allah cinta. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun meminta nasihat wejangan dari baginda. Salah satu nasihat baginda mulia yang paling terkenal, sebisa mungkin lisanmu basah dengan zikrullah. Kan kalau kita zikir, nyamannya punya wudhu atau enggak punya wudhu? Nyamannya punya wudhu, meskipun zikir
nggak punya wudhu pun sah, boleh. Tapi makin banyak kita mau zikir, nyaman kalau kita punya wudhu. Lisan mengucap nyaman, tangan ini kita jentikkan nyaman, atau dengan alat yang lain untuk berzikir kepada Allah nyaman, tenang. Semakin banyak zikir seorang hamba kepada Allah, makin tenang jiwa dan hatinya. Maka gimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan, ketenangan di jiwa kita? Sahabat pemirsa TV One yang dirahmati Allah, jadilah hamba yang tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah berfirman dalam Quran, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari mengejar rahmatnya Allah. Ada doanya enggak? Ada. Apa doanya supaya Allah menghujankan keberkahan di hidup? Ada satu doa yang kalau kita amalkan doa ini, Allah hujankan kita keberkahan dalam harta, keturunan, dan semua yang kita punya. Doanya sekali kami baca, hadirin ulang sekali. Siap? Doanya, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berkahi hartaku, berkahi keturunanku, dan semua yang Engkau titipkan kepadaku. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kebahagiaan dan keberkahan di hidup kita. Amalkan, kita sebarluaskan, jadi jariah bersama insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan orang lain, pasti kita tidak pernah terlepas dari kesalahan. Kesalahan yang terkadang membuat orang lain kesal, membuat orang lain marah, membuat orang lain sedih, membuat orang lain tersinggung karena sikap kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan memaafkan adalah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Sahabat jiwa, selama 90 menit ke depan, saya Laura Luis akan menemani Anda untuk belajar dan bermuhasabah sejenak di program Renungan Jiwa yang tentunya dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bersama Ustadz Irfan Has, Ustadz Hilman Fauzi, dan Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang ingin disampaikan kepada para jemaah nantinya, mungkin boleh sedikit? Kita akan bahas gimana sikap terbaik saat kita disakiti oleh orang lain. Penting rasanya untuk kita membahas tema ini, karena boleh jadi ada di antara kita yang sedang disakiti oleh orang lain. Ada atau tidak? Yang mana orangnya? Oke. Kita akan bahas seperti apa sikap terbaik saat kita disakiti oleh orang lain. Baik, terima kasih Ustadz Hilman. Nanti kita akan dengarkan ceramah dari Ustadz Hilman selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Renungan Jiwa. Ayo pakai tangannya. Maafkan begini. Maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3.